Sebelumnya saya sudah nggak ada pikiran dapat untuk pergi umroh ke Baitullah. Saya nggak ada sekali. Bahkan saya untuk kehidupan sehari-hari saja masih untuk mensekolahkan anak itu banyak yang finansial kurang sekali. Solahuddin Jagir Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam tayangan perdana edisi Ramadan 1443 Hijriah yang dikemas khusus dalam Solahuddin Jagir Talk. Open the Iman, Close the Sin. Perbincangan yang cukup menarik pada hari ini, di mana kita akan mengangkat tema muliakan rumah Allah, berkah Baitullah. Oke. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk bertemu kembali di bulan yang suci ini, bulan yang penuh rahmat dan penuh maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga atas ridha Allah dan syafaat beliau kita semua dapat dikumpulkan bersama-sama di dalam surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang sangat familiar dan cukup terkenal khususnya di kalangan Masjid Solahuddin Jagir, karena profesi beliau sebagai marbot atau pengurus masjid di Masjid Solahuddin Jagir. Bagaimana Pak Qadir? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kami selalu mendoakan semoga semuanya sehat. Sepertinya melihat ekspresi Pak Qadir yang sangat semangat ini, mungkin kita perlu izin ke pemirsa. Nah, dikarenakan kita juga berada di jarak yang cukup aman dan juga level pandemi yang sudah berkurang ya menjadi endemi, mungkin kita lebih rileks dan lebih segar bernafas ya kayaknya ini. Bebas. Ya bebas, bisa kita copot dulu maskernya. Sepertinya pemirsa ini menjadi penasaran ini Pak Qadir. Dengan sosok Pak Qadir ini, bisa diceritakan untuk diperkenalkan diri dulu nih Pak Qadir. Aslinya dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya lengkap Abdul Qadir, berasal dari kota Trenggalek, kota kecil yang pegunungan, daerah pegunungan. Alhamdulillah, saya mempunyai anak 3, istri 1. Insya Allah belum nambah. Alhamdulillah, janganlah ya Pak. Janganlah. Insya Allah itu tuh antil jannah ya, kalau bahasa sekarang. Ya. Oh, dari Trenggalek ya Pak Qadir. Ya. Wah, ini menjadi cukup menarik ini. Dari Trenggalek bisa sampai Surabaya, ini gimana ceritanya Pak Qadir? Nah, saya dari Trenggalek ke Surabaya itu dulu pertama kali ke Surabaya itu diajak tetangga itu untuk bekerja untuk mengurusi kos-kosan anak-anak kuliah, anak-anak STTS sama Ubaya. Oh, daerah Tenggili sana. Di Ngagel yang ini D3-nya ya. Bertepatan itu ketemuan apa itu kayak atau apa ya? Tahun berapa? Sama sekitar tahun 92-an. Wah, sudah lama ya berarti ya? Atau kebetulan nggak tahu ya, ini jamaah dari pajak juga. Itu saya biasanya jadi remas di Masjid Al-Ikhlas. Dulu masih ini di kantor pajak itu sering sholat di dekat masjid. Berarti saya sudah itu. Sejak tahun 1992 menetap di Surabaya ya? Surabaya. Sekarang tinggal di mana Pak Qadir? Sekarang tinggal di ini Jagir Sidoresmo Gang 8 nomor 9. Oh, tidak cukup jauh berarti ya jaraknya dari sini. Dekat. Alhamdulillah. Tapi masih nunut ke saudara teman. Bismillah, Allah segera berikan rezeki yang melimpah ruah. Amin amin amin. Oke, Pak Qadir, berarti sebelum jadi marbot ini ya, profesi sebelumnya apa ya Pak Qadir? Kalau profesi sebelum jadi marbot itu banyak sekali. Pekerjaan fisik lah, keras, mulai jadi kuli, jadi karyawan di pabrik, sampai tukang becak tahu. Yang terakhir semua itu profesi ya? Iya, sudah saya alami semua. Sudah perusahaan yang berat sudah, insya Allah sudah saya buat pengalaman hidup lah. Terus terakhir berarti di bengkel itu kemarin.
Tahun berapa mulai jadi marbot di sini Pak Qadir? Mulai jadi marbot itu sekitar tahun 2016. 2016 berarti sudah 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun ya. Alhamdulillah. Itu pertama kali diperkenalkan jadi marbot itu dulu dari langganan servis sepeda motor. Yang namanya Pak Najib itu. Pak Najib, jamaah di sini juga. Masjid sini dulu. Takmir juga di Masjid Salahuddin dulunya ya. Terus ditawari, gimana kalau Pak Qadir ini pertama itu dari sini tuh masuk hanya setengah hari, pagi sampai jam 10 nggak salah itu, untuk membantu Pak Fauzan almarhum. Innalillahi ya. Sifatnya pada saat itu masih membantu beliau ya. Terus dari sekian banyak profesi yang sudah digeluti Pak Qadir, kemudian tertarik menjadi marbot itu apa itu Pak Qadir? Nah, ini yang alhamdulillah saya syukuri dari pekerjaan-pekerjaan yang lain itu. Saya bersyukur sekali di masjid ini bisa mengabdi di rumah Allah ini dengan khusyuk, karena sebelum-sebelumnya kalau pekerjaan saya di luar itu jauh dari sholat berjamaah. Alhamdulillah. Apalagi kalau di bengkel itu kalau menggarap mengerjakan sepeda motor, kalau nggak selesai lewat waktu azan, waktu sholat harus ini baru dari tangan dulu dari kotoran, jadi nggak bisa berjamaah. Jadi barokah sekali memang ya. Mengurusi masjid ini barokah kita sekali. memberikan kenyamanan kepada jamaah dan juga tepat waktu sholatnya ya terjaga ya Pak Qadir ya. Ini yang saya cari ini itu, dari alhamdulillah. dulu. Walaupun dulu saya ya juga bukan orang-orang yang baik-baik benar. Dari 2016 menjadi marbot ini ada perkembangan apa saja ini di lingkup Masjid Salahuddin Jagir ini Pak? Di masjid ini banyak sekali perkembangan, dari renovasi pembangunan masjid ini banyak sekali. Sejak saya masuk ini langsung ada perkembangan yang pesat. Sebelum adanya AC itu saya AC, juga mulai masuk di lingkungan Jagir ini tahun 2016. Hampir sama. Yang saya lihat jelas itu dulu di sisi selatan masjid itu masih rimbun ya, tidak tertata, dan kemudian sekarang sudah menjadi lapangan olahraga serbaguna ya, biasa digunakan panahan, dan juga tambahan lantai tingkat ini ya. Nah ya, ini dari yang belakang ini. Kalau saya bisa ikut ngecor juga, bantu-bantu yang awasi. Kalau bisa dibilang ini memang selain bangunan-bangunan fisik yang terlihat berkembang pesat, juga program-program dari ketakmiran Masjid Salahuddin sendiri ya. Yang salah satunya cukup menarik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu terkait dengan program umroh bagi pegawai non organik. Yang alhamdulillah kami juga Pak Qadir hadir di sini, itu salah satu yang diberi Allah rezeki yang tak disangka-sangka, yakni program umroh gratis dari Masjid Salahuddin Jagir ya. Bisa diceritakan sekilas Pak Qadir, sempat tidak sebelumnya tahu-tahu dapat pemberitahuan atau rezeki seperti ini, sempat terbayangkan tidak Pak Qadir? Yes, pertama saya sangat berterima kasih kepada seluruh pengurus takmir masjid dan jamaah semua yang berpartisipasi dalam melancarkan dalam umroh gratis ini. Sebelumnya saya sudah nggak ada pikiran dapat untuk pergi umroh ke Baitullah. Saya nggak ada sekali. Bahkan saya untuk kehidupan sehari-hari saja masih untuk mensekolahkan anak itu banyak yang finansial kurang sekali. Alhamdulillah dengan adanya ini umroh ini, saya benar-benar bersyukur sekali. Saya nggak mengira kalau ini akan terjadi sama itulah diri rezeki. saya. Kalau sudah Allah tetapkan itu dari banyak jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin itu takdir Allah, jalannya Allah dengan tangan-tangan para jamaah dan masjid-masjid Salahuddin yang tercinta ini. Alhamdulillah. Respon keluarga gimana Pak Qadir pada saat tahu Pak Qadir hendak berangkat umroh? Respon keluarga saya di sini kan hanya sama istri sama anak-anak kan, ya sangat luar biasa. Mereka sangat senang sekali dan ini apa itu kok berdoa dulu, saya berdoa itu kok saya sendiri yang dapat apa itu kok umroh, kok nggak sama keluarga sama istri. Ternyata doa itu ternyata sebagai senjata untuk terkabulnya semua doa. Akhirnya setelah saya
ingat-ingat memang pikir-pikir itu kalau doa itu semuanya harus terkabul, memang harus dari keyakinan dan dari kemauan kita sendiri. Itu bisa mengangkat untuk terkabulnya doa. Saya sempat dengar juga dari takmir, sebetulnya Pak Qadir ini sudah 2 kali dapat tawaran umroh ya Pak Qadir. Iya, 2 kali. Yang pertama itu sempat menolak, itu kenapa Pak Qadir? Kan ini dalam doa berkeinginan sekali. Begitu Allah kasih rezeki kok mungkin ada sesuatu yang mungkin Pak Qadir hendak ceritakan. Nah, iya, yang pertama kali yang saya khawatirkan itu saya memang takut itu naik pesawat atau membayangkan saja saya sudah gitu takut. Ya. Takut ketinggian berarti. Dulu mulai kecil itu kalau ada pesawat sama orang-orang tiarap di hutan itu saya cari mungkin dikira bawa rudal paling kayak perang itu di desa, kayak barang yang langka gitu yang menakutkan. Jadi teman-teman sama dicari rumput di hutan itu kalau ada tiarap takut gitu. Selain faktor ketinggian, mungkin apakah ada faktor lain dari keluarga atau dari lingkungan sekitar pada saat Pak Qadir hendak berangkat umroh kemudian menolak yang pertama kali? Ya kayak yang saya terang kemarin ya, masalah ini transportasi yang biaya untuk umroh sama transportasi untuk sangu atau untuk cari persiapan untuk ada kekhawatiran ada kekhawatiran bahwa apa yang saya berikan nanti ini setelah pulang dari umroh, begitu ya? Ya, kekhawatiran yaitu untuk supaya menghormati tetangga, bisa mempersiapkan padahal yang paling kita nantikan dari orang yang berangkat umroh itu doanya ya Pak Qadir ya. Tapi juga mungkin di lingkungan kita ini masih banyak ya yang mungkin orang, aku minta oleh-oleh dari umroh, bawa ini yang justru terkadang memberatkan ya. Itu akhirnya jadi pikiran, jadi beban juga. Beban akhirnya. Ini yang kalau nanti berangkat, ini sama saja saya nggak punya persiapan untuk modal untuk berangkat ke sana, untuk bawa oleh-oleh tetangga atau saudara, malah saya jadi repot gitu. Pikiran ini yang kadang-kadang mungkin dari diri sendiri dan harus kita ubah di lingkup masyarakat. Boleh lah kalau mungkin sekedarnya saja yang tidak memberatkan, tapi yang utama itu kan kita beribadah, melakukan kegiatan umroh, beribadah kepada Allah, dan juga ya yang paling dinanti-nanti itu adalah doa dari yang berangkat umroh sebenarnya. Pak Qadir kemudian membulatkan tekad untuk akhirnya berangkat. Ada sesuatu hal atau ada cerita di balik itu yang bisa dibagi bersama kami? Ya, setelah berapa kali, 2 kali saya menolak ya, ketika kedua kalinya yaitu yang saya terdengar kemarin, ibu saya yang sakit, saya jangan sampai nangis saya ketika itu ibu sakit, supaya tawaran yang kedua itu supaya untuk saya ambil untuk pembiayaan orang tua ya, untuk perawatan itu. Akhirnya sama Pak Jun ditolak. Tetap ini kan amanah dari jamaah masjid untuk berangkat umroh. Nanti kan kalau enggak kan beda akadnya kan. Setelah itu saya sholat tahajud untuk memantapkan persiapan, untuk memantapkan jawaban, karena saya juga nggak enak dengan masjid, karena ini kan amanah semua jamaah. Sebenarnya sangat berat amanah ini, semua tanggung jawab amanah saya untuk melaksanakan umroh ini tanggung jawab yang besar bagi para jamaah. Karena kalau persiapan saya untuk ke sana itu hanya untuk perjalanan, hanya untuk plesir aja, itu nggak ada manfaatnya kalau nggak ada niat tulus ikhlas untuk beribadah. Kemudian pada saat hendak melakukan kegiatan umroh ini ada beberapa permasalahan yang dialami. Tadi cerita ibu sakit ya. Ibu sakit itu, kemudian bagaimana pada saat kemudian Pak Qadir melakukan umroh? Apakah Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dipermudah segala aktivitas yang sebelumnya menjadi beban Pak Qadir kemudian bisa seret
dan akhirnya Iya. Pak Qadir berangkat, bisa diceritakan? Alhamdulillah, mungkin sudah takdir Allah, jalannya Allah untuk memanggil saya untuk berangkat ke sana. Akhirnya saya mantap untuk berangkat dan Allah memberi kemudahan dan kelancaran. Setelah sebelum 2 hari berangkat, banyak teman-teman dari saudara-saudara itu memberi sangu, istilahnya kalau dari saya, sangu yang banyak, yang lebih. Akhirnya saya malah mendapat rezeki yang melimpah seperti yang tidak saya bayangkan sebelumnya. Akhirnya Allah memberi rezeki yang ternyata berangkat ke sana itu tidak yang disangka-sangka, ternyata banyak rezeki sekali. Alhamdulillah. Akhirnya malah dari perawatan ibu yang kemarin saya silakan untuk membayar perawatan ibu, saya bisanya membayar hutang itu tadi akhirnya. Alhamdulillah. Jadi yang selain dapat bisa mengatasi biaya berobat, itu. justru sebelum berangkat hutang-hutang bisa terlunasi. Bisa terlunasi. Alhamdulillah. Dan sangu untuk berangkat yang tadi difikirkan justru malah lebih lebih lagi. Alhamdulillah, itulah Bisa kalau juga Allah memberi kemudian oleh tetangga sama teman, sama Alhamdulillah. sopir sini yang masih ngasih. Ya, karena Pak Qadir mengurusi masjid ini kan juga memberikan kemudahan, kenyamanan bagi jamaah. Allah jawab dengan langsung dalam bentuk seperti itu. Ini bisa diceritakan nih perjalanan Pak Qadir dari menuju ke Tanah Suci, startnya dimulai dari mana ini, Pak? Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih sebelumnya sama Bu Sum yang sangat semangat sekali, fisiknya kuat sekali. Dia menuntun para jamaah sampai tempat-tempat yang Masya Allah yang saya tidak duga bisa ke sana. Kemana itu, Pak? Yang pertama itu dari transit dari bandara, mulai bandara ke Bandara Juanda atau dari Bandara Juanda, berangkat mulai jam 3 itu, bersiap jam 3. Tahun berapa itu, Pak Qadir umroh itu? Umroh itu berangkat seingat saya tanggal 10 Oktober tahun 2019. 2019. Iya. Gitu, dari Juanda menuju transit ke Malaysia. Nah, itu kan ada program tur juga ke sana. Oh gitu ya, sempat tur di Malaysia berarti. Dari bandara ternyata langsung dijemput sama pemandu wisata di sana, sama Bung sempat ke Menara Kembar berarti. Iya, akhirnya berjalan-jalan di kota-kota Malaysia itu sampai kota-kota yang bersih sekali di sana. Berapa hari itu, Pak, di Malaysia? Di sana 1 hari. 1 hari. 1 hari, di mana pagi itu berangkat, terus ke siang itu di sekitar jam 8 gitu. Itu dibawa ke Menara Kembar, itu di bawahnya itu, jadi foto-foto di sana sama di sana. Dan masuk juga ke masjid ini, masjid yang agung, Masjid Agungnya Malaysia. Oh iya, Masjid Agung Malaysia, saya juga lupa itu apa namanya ya. Besar sekali itu, bagus, bersih sekali. Iya. Kemudian dari Malaysia langsung menuju ke dari Malaysia terus langsung transit lagi langsung ke Jeddah. Langsung ke Jeddah. Ambil ikromnya di pesawat, langsung pakai baju ikrom sana, langsung turun ke pesawat ke bandaranya sana Jeddah. Berarti ke Mekah dulu ya? Ya, Mekah dulu. Dari Jeddah. Mekah dulu, terus baru paginya di hotel itu, baru turun terus tawaf itu tadi, langsung tawaf yang pertama itu. Ya, alhamdulillah. Itu saya punya sedikit cerita dulu dari teman juga. Jadi ceritanya itu begini, Pak Qadir. Pada saat itu suaminya itu lagi sakit perut. Nah, si istrinya ini kebiasaan dengan suaminya selalu berjamaah tepat waktu di Tanah Haram di Mekah tepatnya. Suatu ketika karena suaminya sakit perut, istrinya ini bilang, "Pak, saya tinggal ya sama jamaah biar sama ibu-ibu yang lain." Suaminya bilang, "Bentar, tunggu, nanti jalan sama-sama, kita ke masjidnya sama-sama," biar tidak bisa. Tapi si istri akhirnya memilih untuk bersama dengan rombongan. Nah, pada saat itu ceritanya si istri ini melihat bahwa ada Ka'bah sudah dekat mau menuju ke Masjidil Haram, tapi begitu beliau berlari itu tidak sampai-sampai pada tujuannya, dan kemudian melihat sekitar itu kayak gurun pasir. Ceritanya itu seperti itu. Sampai akhirnya lelah, menangis dan menyadari bahwa kenapa tadi saya tinggal suami saya, dan baru bertemu lagi tuh begitu suaminya menepuk pundaknya. Kok di sini duduk, kenapa gitu. Nah, cerita-cerita seperti ini unik ini, Pak Qadir. Pada saat di Tanah Suci Mekah,
ada kisah-kisah menarik tidak pada saat menjalani ibadah umroh, proses atau hal-hal yang bisa diceritakan? Iya. Yang pertama kali setelah ini dari Jeddah, dari bandara Jeddah itu mau ke hotel itu, naik bis kan, dijemput bis. Nah, ketika turun ke hotel itu sebelumnya dari bis itu jamaah yang sak rombongan itu memang saya perhatikan ada dua orang ya, sering kayak marah-marah gitu. Terus yang satunya kayak gimana ya? Marah-marah dengan rombongan lain atau dengan sama jamaah lain yang membawa kayaknya gitu. Terus yang satunya itu terlalu mesra sama istrinya. Oh gitu. Mesra sekali, rangkul-rangkul kayak masih pacaran gitu. Oh gitu. Saya perhatikan dua orang ini. Terus setelah itu ini yang satu turun dari ke hotel, mau ke hotel itu nggak bisa jalan. Yang tadi marah-marah itu? Yang sering agak ngomel-ngomel dikit ya, mungkin ya ada. Sebabnya itu apa Pak? Apa sempat jatuh atau bagaimana? Gak ada sempat jatuh. Tahu-tahu nggak bisa jalan gitu? Tahu turun itu katanya kakinya itu udah nggak bisa, akhirnya di roda itu. Kursi roda. Itu pada saat lagi kegiatan ibadah untuk umroh posisinya? Itu masih belum. Jadi mau menuju hotel. Mau tawaf itu, mau tawaf yang pertama itu. Dia nggak bisa jalan, dikasih kursi roda. Sebelumnya aja sehat biasa, jalan-jalan udah gitu biasa. Ya. Dan akhirnya semua tawaf dia di hotel ditinggal dulu supaya memulihkan ini. Setelah itu kita yang rombongannya sudah yang sehat-sehat itu berangkat, malah yang sakit itu malah Pak Samet itu jalannya agak malah kuat tawaf itu juga malah kuat. Akhirnya berangkat tawaf pertama, alhamdulillah saya lancar, insya Allah yang pertama itu lancar, tawaf yang pertama ke alhamdulillah. Terus yang bermesra-mesraan tadi itu gimana Pak Qadir? Kok saya sedikit tertarik ini. Ceritanya setelah dia itu kalau itu di mana di Mekah itu sering pokoknya rangkul-rangkul sama kayak pengantin anyar gitu. Ibadahnya kayak buat apa ya? Mungkin untuk seneng-seneng atau gimana orang ibadahnya. Kita tidak tahu niat orang ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Akhirnya setelah pulang kok malah ini mulai dari tanah suci. Itu di tengah-tengah perjalanan mulai di pesawat itu apa kayak bertengkar atau gimana. Akhirnya istrinya turun dari bandara Jakarta itu malah dijauhi, malah kayak nusuk-nusukan gitu. Gitu. Aneh gini ya kok gimana? Apa itu pertanda memang apa ya? Teguran atau di mana ya? Tahu ya kan? Ya kita juga tidak bisa. Dari sana kan harusnya kalau pulang kan bisa itu menambah ya. Ya alhamdulillah, semoga Allah berikan jalan-jalan terbaiknya masing-masing. Pak Qadir berarti di Mekah berapa hari itu? Di Mekah itu 3 harian. 3 hari. Sempat mencium Hajar Aswad atau di Hijr Ismail atau bagaimana? Kan itu tempat-tempat yang sakral yang jarang, sangat sulit dijangkau gitu. Iya. Itu saya bisa nyentuh itu pada tawaf ya sendirian bebas sama teman saya itu 2 orang. Saya coba Bismillah, ayo kita coba kalau bisa nyentuh Hajar Aswad, kita coba. Katanya jalan berdua, tak tahu yang teman saya langsung dipiting gini, ditampare tabrakan orang itu, tapi masih sulit sekali. Banyak askar juga yang menjaga ya. Orang-orang besar itu. Iya. Tapi saya akhirnya agak jauh gitu sama teman saya. Saya hanya berdoa, ya Allah mudahkanlah kalau memang Allah mentakdirkan saya bisa menyentuh atau mengusap Hajar Aswad, mudahkanlah ya Allah. Saya ikut orang-orang yang tinggi gitu. Ada yang di depan saya sampai tingginya sampai 2 meter gini. Saya berlindung situ, mengikuti goyangan-goyangan itu saya terus sampai dia bisa mendekat. Terus akhirnya jarak 1 meter saya bisa menyentuh, alhamdulillah saya push kayak bisa mau
terharu, mau menangis juga. Jadi tidak memaksakan ya, Tidak hanya memaksakan. dalam hati berdoa, ya Allah, Iya. jika Engkau membolehkan hamba, Iya, maka iya. terjadilah ya. Tujuan saya ke sini hanya untuk beribadah kepadamu karena Engkau yang memanggil saya, berdoa saya gitu. Pertama kali yang saya niatkan untuk berangkat mulai dari Hajar Aswad itu kan. Di sana teringat dengan keluarga Pak, dengan ibu yang sakit, dengan Tentu apa? saja pertama kali saya Didoakan, ingatkan. karena kita tahu ya di tanah haram itu kan, kalau di Indonesia mungkin waktu yang mustajab aja untuk berdoa ya. Kalau di sana tempat dan waktu ya Pak ya. Ya itu pasti itu saya ingat semua dari titipan-titipan dari para jamaah utamanya. Terbayang-bayang terus gitu. Khusus para jamaah ini Alhamdulillah, yang bisa kita mengantarkan dapat barokahnya. saya ke sana. Dapat Itu barokahnya. kalau nggak ada para jamaah, ada para takmir, saya tidak akan bisa ke sana. Sesuatu yang tidak mungkin itulah. Alhamdulillah, itulah jawaban Allah. Berarti kemudian itu ke Madinah ya Pak ya. Ini saya masih meneruskan yang cerita yang sama teman saya yang di itu tadi. Di Hajar Aswad itu. Yang mau nyentuh di Hajar Aswad itu. Akhirnya saya bisa menyentuh, stop gini, saya cari teman saya yang tadi dipiting orang tadi. Kamu orang Indonesia pertamanya kan Dipiting gitu. itu digini kan? Gini kan? Oh, gitu. Jadi di lehernya gini kan? Oh, sampai Kamu tarik digitukan gini. ya? Setelah Iya. itu desan gitu. Itu sampai kacamatanya itu jatuh. Terus saya ambil, ini orang ini kok memaksa gini, ini masa ibadah dipaksakan. Akhirnya deket itu, tapi enggak, dia menyentuh hanya kecil gitu, Pucuknya saja langsung ya? ditarik lagi sama orangnya. Setelah itu dia saya pinggirkan, saya tarik juga, saya pinggir. Ayo sudah di sini, pinggir aja. Pak Qadir Terlalu sampai memberatkan. mengecup ya? Iya, akhirnya saya pinggirkan. Tahu-tahu gini, orang ini minta ini uang. Yang orang tadi. Orang tadi. Yang meeting itu tadi. Yang meeting tadi. Oh. Sama teman saya Iya. masih kan 50. Loh, kurang. Terus 50 apa ini? Real? 50.000. Oh, 50.000. Uang rupiah. Jangan sampai 50 real. Kurang itu 100. Loh, ini uangnya malah atau gimana? Tapi Saya ngerti, kaget, nggak ngerti tahu uang itu. rupiah itu. Iya, Ngerti saya ya? ngerti. Orang kayaknya orang Indonesia. Oke, orang. Orang sama saya tingginya gitu. Oh, Dan iya. terus 100, nah, terus gitu terus sampai 300. Tapi itu. memang dimanapun itu pasti ada hal-hal seperti itu Pak. Iya, akhirnya Tinggal cara kita saya menyikapi tegur. saja. Itu sampai kalau sudah dikeluarkan semua sampai 1 juta bisa anu. Iya, Akhirnya iya. saya tegur, gak usah, ini teman saya marahi itu, kamu memaksa, saya diajak. Tapi juga. alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk bisa Iya. mencium Hajar Aswad ya. Saya itu Alhamdulillah dulu juga punya pengalaman terkait itu Pak. Iya. Jadi saya nggak ada niatan untuk mencium Hajar Aswad dikarenakan ya tidak memungkinkan seperti itu. Kemudian pada suatu ketika itu saya mencari orang atau rombongan yang hilang. Dan tanpa sadar saya itu terdorong hingga sampai persis di sampingnya Hajar Aswad. Begitu mau mencium Hajar Aswad, saya tuh masih punya perasaan begini. Ini dikecup banyak orang, apakah enggak? Apa ya, kalau bahasa Jawa kita mungkin basin gitu loh. Iya. Kena kecupan banyak orang. Jadi pada Iya. saat saya mau mengecup itu saya masih berpikir Pak. Tapi begitu saya lihat kok kering sekali, terus wangi sekali, maka saya bismillah saya kecup. Jadi masih ada perasaan seperti itu. Ternyata alhamdulillah itulah mukjizat Allah ya. Dikecup banyak orang setiap waktu tapi selalu kering dan wangi kayak gitu. Ini kemudian beralih ke Madinah Pak. Iya. Iya, ada pengalaman apa ini di Madinah? Berapa hari di Madinah Pak? Setelah dari Mekah perjalanan naik bis sekitar 2 jam itu kalau salah itu, melewati malam itu, nggak ada pohon, nggak ada, kayak padang pasir itu. Ya, perjalanan. Rumah-rumah itu ya Allah, ini rumah Padang pasir ada kiri kanan pasir. ya. Ya Allah, nggak ada warung, nggak ada situ. Masuk di Indonesia nggak ada ini. Setelah 2 jam sampai, langsung malam itu sampai Isya Sahur? Isya. Oh, Isya. Sampai Isya itu salah itu. Akhirnya saya jamaah di sana. Saya alhamdulillah bisa ngimami di sana. Ngimami jamaah rombongan. Wah, saya kira menggantikan. Enggak. Ya terus ada yang Masjid orang Nabawi, orang Pak. Nabawi jamaah ikut saya juga loh. Ada orang yang ikut saya Syekh. jamaah juga. Alhamdulillah saya Qadir. bisa ngimami di Masjid Nabawi. Walaupun hanya sendirian jamaah sama teman-teman gitu. Alhamdulillah ini kok saya bisa ketemu kayak gini, bisa berjamaah imam, jadi imam lah. Biasanya di Masjid Madinah ini banyak syekh yang mengajak Iya. orang Indonesia untuk belajar Al-Fatihah Pak. Mengalami juga seperti itu Pak.
Kalau saya hanya mendengarkan itu dari Ustadz siapa kemarin yang di saya di Indonesia ngisi di kemarin ada yang jadi juri di TV itu, saya lupa namanya. Itu banyak sekali jamaah yang ikut kajian di situ dari orang Indonesia itu. Banyak jamaah yang paling banyak di Indonesia. Itu bagus itu karena kadang-kadang kita merasa Al-Fatihah kita sudah bagus tapi ternyata begitu diuji salah terus, Pak. Iya. Ini ada tempat-tempat sakral kayak Raudhah, kemudian makam Rasulullah. Sempat, Pak. Ya, alhamdulillah saya diberi kelancaran oleh Allah bisa sholat di Raudhah itu dengan lancar dan diberi kemudahan. Dan saya bisa mengajak Mbah Slamet sama almarhum sama Mbah Sueb itu bisa lancar. Saya ketika antri gitu langsung ada garis batas untuk masuk itu. Tahu-tahu berangkat maju sudah langsung dibuka. Wah, alhamdulillah ini kemudian untuk saya. Mungkin orang tua didahulukan atau di mana nggak tahu. Saya ikut ngajak bahan itu ada manfaatnya, itu ada barukannya juga, ada kemudahan juga. Alhamdulillah. Berarti sepanjang melaksanakan ibadah umroh ini sampai dari Mekah ke Madinah semuanya diberi kelancaran ya oleh Allah ya. Sampai saya bisa ke makam Baki itu. Makam Baki. Oh, bisa itu, Pak? Iya, alhamdulillah. Itu kan kalau ada orang meninggal membawa mayatnya saja, kadang kita tanpa membawa sesuatu masih tidak terkejar itu, Pak. Iya memang. Sempat masuk ke dalam makam Baki berarti ya? Alhamdulillah saya bisa masuk. Alhamdulillah. Ya, ketika saya apa banyak orang itu yang bisa masuk, Pak? Itu banyak, sekitar ada 20 orang ya gitu. Yang bisa masuk ke dalam. Tapi juga mau ngejar, banyak yang ngejar. Banyak yang ketinggalan nggak bisa ngejar juga. Saya bismillah ya Allah, mudahkanlah saya untuk bisa masuk ke makam Baki dan bisa mengantarkan jenazah. Ini sesuatu yang langka kalau saya bisa. Saya tekad harus saya bisa. Saya selalu mari sampai ngos-ngosan juga. Orangnya masalahnya juga bawahnya tinggi dan besar ya. Bisa masuk, masya Allah di dalam itu begitu luas kayak padang mahsyar. Mungkin bayangan saya itu nanti kalau di alam kubur kayak gini. Sempat ke makam siapa di makam Baki, Pak? Ke makam sahabat Rasulullah Hamzah yang kebanjiran itu, yang katanya itu pernah kebanjiran sampai keluar jasadnya dan masih utuh gitu katanya itu. Alhamdulillah. Singkat cerita ini berarti kemudian kembali lagi ke Tanah Suci ini. Ini tadi saya sempat mendengar Pak, Bapak mengatakan ada almarhum pada saat melakukan umroh itu masih bersama-sama ya, Pak. Dan kemudian sekarang sudah almarhum begitu? Almarhum Pak Slamet ini. Iya. Iya, ini bersama almarhum Pak Slamet itu kemarin pas meninggalnya itu sama hampir bersamaan dengan ibu saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya meninggal. Ibu meninggal kapan, Pak? Setelah umroh itu berapa lama? Setelah umroh sekitar meninggal sekitar 1 bulanan, nggak sampai 1 bulan, kurang bulan, lebih seperti itu ya. Lebih. Setelah meninggal, aduh ya Allah, saya kalau sudah ingat ibu saya nggak bisa kayak saya berkata-kata. Setelah itu saya meninggal pada COVID yang ini pertama, yang paling parahnya itu. Semua orang nggak boleh pulang dari Surabaya apalagi nggak boleh pulang, ke terminal aja ditolak untuk kembali ke Surabaya. Ibu kondisi pas meninggal di mana itu, Pak? Meninggal di rumah. Di Trenggalek. Di Trenggalek. Ya. Berarti Bapak nggak bisa pulang untuk ke sana dikarenakan kondisi COVID. Ya, tapi saya sudah memaksa untuk pulang, nggak bisa saya. Stop. Ya. Qadir tinggal terus mendoakan ibu, semoga Allah selalu memberikan tempat terbaik. Setelah jarak ibu saya itu meninggal jarak sekitar 1 minggu salah itu. Mbah Slamet itu terus meninggal itu. Setelah TWA sama Bu Sumiati, malamnya itu langsung saya bermimpi ini ketemu Pak Slamet. Saya ziarah ke rumahnya, saya bertamu kayak terus ini kondisi di depan di ruang tamu kayaknya gitu. Saya bertanya, loh Pak, katanya jenengan ini sudah meninggal. Terus tahu-tahu
hanya senyum tok gitu. Jadi ini posisi Pak Selamat sudah meninggal, Sudah dapat meninggal. kabar, kemudian dapat kabar. Sebelum jenengan ziarah tuh malamnya sudah bermimpi. Bermimpi langsung WA itu tidur, Bermimpi, ketemu langsung Pak bermimpi Selamat. sama ketemu sama Pak Selamat. Kayak saya tuh pergi ke Malang, ke Kediri, rumahnya ke Kediri. Dan beliau tersenyum. Beliau tersenyum dan saya menanyakan kondisi ibu saya. Ibu saya, gimana Pak? Kondisi ibu saya di sana juga. Itu juga dia tersenyum lagi. Dia senderan gitu. Itu isyarat, Pak. Ya, Isyarat bahwa Pak dan Selamat ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pak Qadir selama menjadi sahabat umroh. Kemudian senyumnya pada saat ditanyakan ibu beliau, insya Allah mungkin beliau melihat bahwa ibu ditempatkan Allah di sisi yang terbaik. Amin. Semoga keduanya dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita sampai ke acara penutup ini, Pak, ada pesan-kesan yang hendak sampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Pesan saya sebagai seorang marbot untuk berangkat umroh harus diniati dengan ikhlas dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesampai di sana jangan sampai untuk punya niatan untuk macam-macam atau kayak keinginan yang penting beribadah ke sana untuk fokus untuk beribadah, beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Dan kalau sudah mulai dari Mekah mau tawaf, yang pertama kali harus punya niat doa. Ini harus benar-benar mulai dari tawaf. Tujuan kita supaya kalau pulang nanti dosa-dosa kita bisa diampuni sama Allah dan diterima semua amal umroh kita sebagai umroh yang umroh yang baik, yang mabrur, yang mabrur. Insya Allah itu yang penting. Gak usah macam-macam, yang penting niat tulus ikhlas karena Allah gitu ya. Nilai ta'ala. Allahumma amin. Itu tadi sedikit pembahasan kita terkait dengan perjalanan Pak Qadir sebagai marbot dan juga berkah Baitullah yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Kami mengajak kepada seluruh jamaah khususnya di lingkungan Masjid Salahuddin untuk tetap mengulurkan tangan agar program umroh ini tetap berjalan dan membantu lebih banyak pegawai khususnya non-organik. Dan saksikan tayangan-tayangan selanjutnya dalam Salahuddin Jagir Talk tetap di YouTube Masjid Salahuddin Jagir yang akan tayang setiap Jumat di setiap minggu selama bulan Ramadan. Dan semoga kita semua selalu mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.